Masing-masing pribadi tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk mengikuti salah satu organisasi, yang salah satunya agar dengan mengikuti organisasi tersebut dapat menambah skill atau wawasan sesuai dengan akademik yang kita miliki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mengenal organisasi dengan baik. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Secara umum, setiap orang tentunya merindukan dan mendambakan agar dapat mengikuti salah satu organisasi. Sehingga dengan demikian, skill akademik dapat lebih dilengkapi dengan adanya kemampuan-kemampuan yang kita miliki lewat organisasi. Sehingga bagi setiap orang tersebut tentunya diharapkan dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga dapat memilih dan juga dapat mengikuti organisasi, sehingga pengalaman-pengalaman organisasi tersebut dapat melengkapi skill atau kemampuan akademik yang diperoleh. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat digunakan sehingga kemampuan lewat organisasi tersebut dapat kita peroleh dengan baik, untuk melengkapi skill dan kemampuan akademik yang kita peroleh sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita tempuh. Yaitu yang pertama adalah untuk berorganisasi yang baik. Tentunya diharapkan dapat menentukan ataukah memilih organisasi sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Sebab pada dasarnya berorganisasi tersebut diharapkan dapat melengkapi skill dan wawasan yang kita miliki, terutama ketika dapat kita sesuaikan dengan bakat dan skill yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah untuk dapat berorganisasi dengan baik. Maka penting diperhatikan bahwa kita selayaknya dapat mengatur waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin sebagai tugas utama kita atau tugas pokok kita. Dan juga kita dapat mengatur waktu yang luang sehingga dapat mengikuti organisasi dengan baik. Sehingga pengalaman-pengalaman organisasi tersebut yang kita dapatkan diharapkan dapat membantu skill dan wawasan sesuai dengan bidang akademik yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah untuk dapat berorganisasi dengan baik. Tentunya diharapkan dapat mengaktualisasikan diri atau dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi, bukan hanya sebatas sebagai anggota organisasi saja. Sebab ketika hanya menjadi anggota organisasi tersebut, tentunya pengalaman-pengalaman yang kita miliki jauh lebih sempit dibandingkan ketika kita mengaktualisasikan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi, seperti ketika kita dapat mengaktualisasikan diri pada kepanitiaan, terlebih ketika kita dapat mengaktifkan diri pada salah satu personil kepengurusan, yang lebih-lebih ketika kita dapat mengaktifkan diri sebagai ketua organisasi. Sebab ketika kita akan menambah wawasan atau pengalaman dalam hal organisasi, maka sebagian orang mengharapkan agar dapat berpeluang dan berkesempatan menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi ataukah minimal menjadi ketua organisasi. Sebab ketika kita menjadi ketua organisasi tersebut, yang tentunya akan mendapat pengalaman yang lebih banyak daripada hanya bergabung sebagai anggota organisasi dan juga hanya sebatas sebagai panitia pelaksana kegiatan, di mana kita mengetahui bahwa ketika kita menjadi pengurus organisasi, banyak pengalaman-pengalaman yang dapat kita dapatkan demi menunjang skill dan kemampuan yang kita miliki, yaitu diantaranya adalah ketika kita menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi ataukah menjadi pimpinan organisasi, maka disitulah kita belajar bagaimana cara untuk menentukan sikap dan juga arah kebijakan organisasi. Sebab pada dasarnya arah kebijakan organisasi tersebut sangatlah ditentukan sejauh mana pemikiran ketua organisasi untuk mengarahkan dan juga mengakodai organisasi ke depan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan. Selain itu, ketika kita berkesempatan untuk menjadi pengurus organisasi, terutama menjadi ketua organisasi, maka tentunya juga kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang lebih. Seperti kita akan mendapatkan pengalaman bagaimana membangun kekompakan dalam satu tim. Sebab pada dasarnya keberhasilan satu organisasi tergantung pada pimpinan organisasi bagaimana membangun kekompakan dalam satu tim, terutama pengurus organisasi.
Begitupun juga ketika kita menjadi salah satu personil pengurus organisasi, terutama ketua organisasi, maka tentunya kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan organisasi tersebut adalah merupakan wujud nyata dari implementasi visi dan misi organisasi yang diwujud nyatakan dalam program-program kerja organisasi, sehingga dengan demikian ketika menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi, terutama menjadi ketua organisasi tersebut, maka tentunya kita akan mengetahui bagaimana cara kita menentukan program-program kerja yang akan kita laksanakan seiring waktu sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi. Demikian juga ketika kita akan menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi atau akan menjadi salah satu ketua organisasi, maka ada pengalaman-pengalaman berharga yang tentunya dapat juga kita peroleh, yaitu kita dapat melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, baik itu permasalahan-permasalahan lingkup internal organisasi dan juga permasalahan-permasalahan internal kepengurusan organisasi. Demikian juga ketika kita menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi, terutama menjadi ketua organisasi, maka kesempatan-kesempatan untuk belajar dan membenahi diri, terutama untuk dapat berbicara di depan umum, dan juga kemampuan-kemampuan kita untuk menganalisa suatu persoalan yang terjadi dalam lingkup internal organisasi, tentunya adalah merupakan suatu pengalaman berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa agar dapat mengenal organisasi dengan baik, maka diharapkan sebelum mengenal organisasi, kita diharapkan dapat meluangkan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Terlebih, diharapkan dapat meluangkan waktu untuk dapat menjadi salah satu personil kepengurusan, terutama menjadi ketua organisasi. Sebab pada dasarnya ketika kita menjadi ketua organisasi, tentunya ada pengalaman-pengalaman lebih dibandingkan ketika hanya menjadi anggota organisasi dan juga menjadi salah satu personil kepanitiaan. Semoga bermanfaat, dan perkenan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.